Jadi kalau punya duit, ya ini bapak-bapak nih kalau duitnya banyak, gayanya minta ampun. Berubah, bisa berubah. Tapi itu Pak, saya sih orang-orang pada gituin saya ya, ngujat saya, mencaci saya, fitnah saya, tapi saya nggak pernah gitu dendam. Iya, saya nggak pernah dendam Pak sedikit pun sama mereka ataupun sama saudara saya nggak pernah dendam. Kenapa dibully itu? Kenapa dihujat? Ya itu Pak, gara-gara si Jube utangnya banyak gini-gini gitu Pak. Si Jube gini gitu. Di rumah saya di Gang 26 itu Pak, mulutnya ya Allah, ibu-ibunya Pak bikin saya nangis Pak. Saya sedih sekali, kata saya, ya Allah, ini orang nggak tahu ceritanya tapi kok saya dihujat melulu gitu loh. Sampai mama saya pindah Pak dari rumah itu di Gang 26 itu, ya Allah, astagfirullahaladzim, kata saya. Bener-bener. Kalau sekarang kira-kira gimana kondisi Mbak Jube? Apakah tadi kan kayak Pak Kiai bilang kan udah makin zikir, harusnya kan mengembalikan konsentrasinya gitu ya. Konsentrasi ya, berpikir yang positif. Bisa berpikir lebih jernih, bisa kalau lebih saya fokus Pak gitu. dari dulu itu saya, walaupun saya bilangnya kayak ada yang jahat kayak apa, saya nggak pernah peduli sampai sekarang pun. Makanya saya selalu sholat, saya puasa Senin Kemis, puasa sunah-sunah saya selalu jalanin gitu. Kalau tadi kan ceritanya bahwa sempat kayak bingung, tiba-tiba disuruh tanda tangan, rentenir gitu-gitu, tanda tangan aja gitu. Saya minjemnya 15 juta itu Pak waktu itu, tapi sama dia diambil waktu itu kayaknya 1.800.000 gitu ya. Terus saya sisanya tuh 14 juta. Rentenir itu tuh udah ngambil uangnya juga, itu dipotong juga gitu Pak. Terus saya kasih ke teman saya gitu. Saya kayak udah Be, lu aja sono, yaudahlah gitu ya, yaudah gua aja. Sekarang kan lagi tren gitu. Misalnya hipnotis gitu ya. Hipnotis itu sebetulnya sebuah ilmu juga bisa kita pelajari. Tidak harus dikaitkan dengan dunia mistik. Kalau dulu orang terhipnotis itu, wah ini pakai ilmu hitam gitu. Ternyata sekarang itu kalau dalam pendidikan, katakanlah jurusan psikologi itu dipelajari. Cuma hipnotis itu kan sifatnya nggak lama. Misalnya orang punya motor gitu ya, diajak bicara, tiba-tiba dia tidak sadar, motornya dikasih Pak. Saya punya keponakan, diajak ngomong aja begitu, tiba-tiba laptopnya diambil. Tapi nggak lama itu, tiba-tiba nanti ingat, baru sadar. Itu hipnotis, tidak melalui ilmu-ilmu hitam segala. Itu bisa dipelajari melalui dunia keilmuan. Kalau dulu kan taunya kayak gitu gendam ya. Iya, saya juga nih Pak. Saya kan waktu itu lagi tidur nih Pak. Terus saya dibangunin sama teman saya satu lagi, namanya Runi nih Pak. Nah Runi itu bilang, nelpon saya, Jube bangun, buruan bangun gitu kan, anterin gua. Keren saya mau ngapain gitu. Ternyata saya dibawa ke bank sama dia. Ternyata si Runi ini nggak bayar uang bank gitu loh Pak. Nggak bayar cicilannya. Iya, nggak bayar cicilannya. Terus saya dibawa ya kan. Terus di situ di BRI, Bank BRI. Di Bank BRI itu ada orang Batak nih Pak ya kan. Terus kata orang bank itu gini, Runi, kamu minjem aja utang sama orang Batak itu buat bayar kita, katanya gitu kan. Terus orang Batak itu bilang gini Pak, saya nggak mau sama dia, sama teman saya itu si Runi. Saya maunya dia yang tanda tangan mewakili si Runi ini gitu Pak. Kalau dia mau minjem duit saya kasih, tapi dia harus tanda tangan gitu loh. Saya jadi tameng gitu loh Pak kayaknya. Terus kata saya, di Runi itu kan bukan utang gua, kok gua yang suruh tanda tangan sih, kata saya gitu. Udah sih Be, tolong bantuin gua gitu, bantuin gua. Saya juga nggak tahu, tapi ini ceritanya jadi aneh, maksudnya kenapa selalu terus dijadiin terus akhirnya Pak, gitu loh, Pak, akhirnya saya tanda tangan di bank itu Pak, demi Allah, demi Rasulullah Pak, saya tanda tangan di bank itu Pak. Dia udah saya bantuin. Kira-kira apa yang terpikirkan ketika Mbak Jube itu menandatangani? Saya kasihan Pak sama teman-teman saya itu, tapi dia pada nginjek-nginjek saya gitu loh. Pada saat saya susah dia malah ngomongin saya ke orang-orang gitu. Padahal saya udah ngebantuin dia terus Pak. Dia minta duit berapapun saya kasih. Kalau itu 20.000, 50, 10.000 buat dia jajan sama anaknya, saya selalu kasih. Tapi dia jahat sama saya, mereka itu Pak. Sampai saya tanda tangan di bank, di BRI. Kalau katanya gini, kalau si Runi ini nggak bayar, kamu yang jaminannya, TV kamu semua diambil sama saya kalau anak ini nggak bayar gitu Pak. Tapi pada saat itu saya tanda tangan, saya nurut, saya mau tanda tangan. Saya merasa anehnya dari tadi gitu Pak Kiai. Ini saya mau tanda tangan Pak, sumpah demi Allah Pak. Tapi kok nurut terus gitu loh, itu yang saya bingung. Ya, jadi ada semacam apa ya? Jadi ketika
berhadapan dengan orang-orang tertentu yang ingin memanfaatkan ya. Tiba-tiba begitu gampangnya gitu ya. Iya, Pak. Padahal itu resikonya besar. Iya, saya nggak mikir itu. Dan anehnya bukan sekali 2 kali, biasanya orang tertipu itu kan sekali. Iya, kalau jatuh 2 kali itu bukan orang namanya nggak boleh sebagai orang yang beragama jatuh pada satu lubang yang sama sampai 2-3 kali itu kan. Sekali sadar. Kalau kita pernah ditipu misalnya HP pernah ditipu, itu pasti ingat kok ada sesuatu yang sama pasti diri kita itu melawan. Gawat ini mau ditipu ini. Iya, saya nggak pernah punya ini aneh ini. Iya, makanya masa sampai bertahun-tahun kerjanya ditipu. Jadi wiridnya jangan ya nipu ya ditipu. Iya. Si Bapak saya pusing sama Bapak dari tadi. Nah, gini. Maksudnya gini, Pak Kiai itu kaget. Iya, Pak. Saya juga ngerasakan. Kok Mbak Jube mau disuruh-suruh, suruh tanda tangan. Nah, itu maksudnya saya juga herannya di situ, Mbak. Saya juga itu. Padahal tuh resikonya besar gitu. Makanya saya ngeliat orang itu selalu saya kasihan yang saya selalu. Berapa kali selama hidupnya dimanfaatkan oleh orang? Tahu loh Pak, saya juga bingung banyak. Ini kan dari cerita ini kan tadi Wulan. Iya, pokoknya ya begitu loh, waktu di kantor juga gitu sama Bunda Susi juga kayak gitu saya. Ya kayak gitulah Pak, dia minjem duit saya terus, dicatat tapi nggak dibayar gitu Pak. Sama dia dicatat nih utang. Nih saya ngutang si Jube nih sekian, ngutang si Jube sekian. Tapi dia nggak bayar, saya nggak marah kok, biarin aja karena saya merasa ya udahlah, saya anggap dia ibu saya gitu aja, saya mau udah. Saya juga nggak tahu Pak, saya sampai kapan gitu loh Pak. Saya sampai suami saya bilang gini, "Mah, tolong sampai kapan kamu kayak gini Mah?" gitu. "Kasihan anak kita," katanya gitu. "Kasihan Mama," katanya. "Kasihan Bapak," katanya gitu. "Mau sampai kapan kamu diginiin orang terus?" gitu Pak. Ya, Mbak Jube harus punya sikap tegas, maksudnya jangan kasihan sama orang tapi ngorbanin diri sendiri. Nah, gitu. Ya itu makanya saya juga karena nanti begitu kejadian nggak cuma Mbak Jubenya doang yang kena kan. Betul. Anaknya, ibunya, ya kan, akhirnya rumahnya kejual, kayak gitu membuat kan semua sengsara. Jadi kita ini satu sisi memang dalam teori ilmu sosial itu ada yang namanya orang itu ego ya, hanya mementingkan dirinya sendiri. Ego ya, dia hanya mementingkan dirinya sendiri aja. Tapi sisi yang lain ada orang justru sebaliknya. Apa yang kita kenal misalnya teori altruis itu, orang yang lebih mementingkan orang lain seperti lilin. Lilin itu bisa mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang banyak. Memang dalam hal tertentu positif, tetapi kalau itu jadi terus terlalu juga tidak baik. Jadi kita ini punya sifat yang namanya dalam teori agama itu sifat wasatiyah, konsep moderat. Kita memahami agama juga harus dengan cara yang moderat, termasuk sifat perilaku akhlak itu harus moderat. Moderat itu tidak boleh misalnya terlalu mementingkan dirinya sendiri, ya, juga tidak boleh terlalu mementingkan orang lain. Jadi tengah-tengah. Memang hidup ini kan pertengahan. Jadi segala sesuatu itu yang terbaik adalah yang tengah-tengah. Yang enak itu yang tengah-tengah itu, Pak. Iya Pak. Terus baru kemarin juga teman saya ke rumah kan. Teman saya ke rumah, si Mariani ke rumah tuh ngasih tahu saya, "Jube," katanya gitu, "nih lu diomongin sama anak ini nih," katanya gitu. "Lu dipoto." Saya dipoto Pak, foto saya itu disebarin di grup juga buat bahan olok-olokan saya. Terus dia ngomong begini. Terus sama temennya lagi satu nih, dia bilang, "Nih, si Jube ini tukang guna-guna orangnya, jahat," katanya gitu. "Laki gua sampai laki gua nggak kerja, sampai anak gua sakit," katanya gitu, "dibikin ya masih Jube." Foto saya dipoto, padahal kita lagi main loh Pak. Tapi saya nggak tahu kalau dia itu ngomongin saya gitu loh. Terus saya nangis Pak. Ya Allah, sampai sejahat ini kah orang-orang sama saya gitu. Saya boleh tanya Mbak Jube,
Kalau sekarang gimana? Sudah lunaskah utang-utangnya? Ya belum Pak, sisa sedikit, masih sisa sedikit lagi. Mudah-mudahan Allah ngasih rezeki saya yang banyak. Sekarang masih sedih apa sudah mulai senang? Saya sih senang kalau udah ngeliat Bapak. Nah, saya tapi kalau saya melihatnya akhirnya kayaknya cenderung gini ya Pak G. Kalau saya menurutnya ini hanya cobaan yang disebabkan karena kayaknya dia nggak fokus, karena ya itu tadi kayak Pak G bilang lebih penting orang lain, jadi kasihan udah, tapi tanpa memikirkan efek ke belakang-belakangnya. Terus makanya saya itu selalu saya selalu dipitnah di apa gitu loh. Jadi saya kita bingung juga. inventarisir tadi. Jadi satu tadi memang ada sifat yang sering mementingkan kepentingan orang banyak, mengorbankan dirinya. Itu sih saya kira masih positif lah. Iya, masih positif. Kalau terlalu kan juga nggak. Iya, kalau terlalu saja, tapi harus di stop, harus ditarik ke tengah. Maksud saya bisa jangan diatur terlalu ya. Yang nomor 2 memang Mbak Jube tadi dalam sisi berpikir dan perasaan itu masih belum normal dalam arti sebagaimana wajarnya. Ya. Jadi sebagaimana wajarnya seseorang itu ya namanya orang ditipu itu semua. Jangankan Mbak Jube, saya juga pernah mengalami Ustadz loh. Gimana Ustadz ditipu oleh orang gitu kan? Karena percaya aja Pak Ustadz ini ada itu bahkan katanya kerjaan yang paling dialami, yang dirasakan oleh Ustadz itu ditipu oleh orang sama karena sering menganggap orang itu semuanya baik gitu kan. Udah. Karena nggak boleh suuzon. Nggak boleh suuzon. Saya sih nggak pernah sih. Cuma ketika ada hal yang sama, kita kan punya harus hati-hati. Oh, ini kayaknya tidak rasional ini. Biasanya orang itu tertarik karena dunia perkotaan, Mbak ya. Hidup kayak sekarang ini ya. Orang itu mudah ketika mendapatkan tawaran yang sangat menggiurkan. Mungkin bisa jadi Mbak Jube itu awalnya menggiurkan. Misalnya kita ini diajak, ayo dagang, ya kan? Ngumpulin uang sekian, nanti keuntungannya ini kamu nganggur aja akan dapat keuntungan yang banyak. Mudah tergiur. Mudah tergiur. Jadi awalnya mungkin dikasih, kasih keuntungan. Misalnya naruh uang 10 juta, dapat sebulan 1 juta misalnya. Itu kan menggiurkan, Pak. Kalau kita punya uang 100 juta, dapat 10 juta. Ya, mungkin 1 kali cair, 2 kali cair, 3 kali kabur dia. Enggak sih, saya enggak. Iya, ini analisa. Analisa. Nah, kadang-kadang karena kita ini berharap sesuatu yang tidak rasional tadi, ya tanpa kerja mendapatkan sesuatu yang besar, akhirnya apa? Satu ketika kita ternyata ditipu. Tapi itu pun sekali lagi, orang namanya ditipu itu mungkin sekali 2 kali, tidak sampai bertahun-tahun kayak Mbak ini. Ini ada keanehan aja ya kan. Setiap orang pasti ngerasain sih ditipu, pasti pernah. Ditipu. Cuma pasti. Itu makanya tadi agak herannya kok bisa beruntun gitu. Kok terus? Kan saya bilang tuh kok dari gatel-gatel terus sampai saya nggak bisa jalan gitu, pas sampai bernanah kayak gitu. Saya juga takut gitu. Sakit. Sakit. Gara-gara sakit Pak, kan soalnya nanahan kayak gitu. Jadi saya nggak bisa jalan. Karena nggak punya duit jadi sakit-sakit. Jadi tapi bisa juga kayak gitu ya. Iya bisa jadi. Mungkin karena ngerasa, susah. Saya sih mikir gini, ya udah, lu tuh misalkan orang-orang tuh, lu tuh nggak tahu apa-apa, jangan lu tuh bikin sedih orang tua gua gitu loh, dan saya gitu. Kenapa gua diomongin terus sana sini Jube utangnya gini. Padahal mereka itu nggak tahu sebenarnya gitu loh. Gimana ini gua gini gitu loh Pak. Nah, saya mau tanya ini, sekarang kan sudah dapat pencerahan dari ustadznya katanya kan. Kira-kira ada perubahan nggak dalam sih pas saya dikasih berperilaku maupun nggak ketipu lagi, misalnya hatinya sudah mulai tenang? Ada nggak perubahan-perubahan sikap? Ya ada lah Pak. Saya jadi saya nggak mau teman saya ngajakin ke sini, saya nggak mau. Ini bagus berarti. Apalagi suruh tanda tangan, jangan mau lagi. Kecuali tanda tangan KTP. Jadi kontrol dirinya udah mulai. Kemarin tuh kayaknya udah. Jadi itu harus diperkuat. Malah disetir orang ya. Betul. Sekarang sudah ada perkembangan yang sangat signifikan.
harus dipertahankan tiap hari zikirnya, terus dipelihara, sholatnya dijaga, kalau bisa malam, bangun malam gitu kan. Iya. Nah, mungkin makanya ada suka bangun malam? Suka bangun malam nggak? Suka lah. Ngapain? Sholat lah. Makanya ini saya gini, ya Allah, ini saya ada lafaz begini berarti berarti doa saya maksudnya dijabah gitu. Biarinlah orang-orang pada ngata-ngatain saya seperti apa, saya nggak peduli. Sudahlah, sekarang ini harus ada perubahan. Jangan memikirkan ucapan orang lain. Iya, Pak. Iya, Pak. Mikirkan orang lain itu nggak ada manfaatnya. Mikirin duitnya orang lain juga nggak ada manfaatnya, apalagi mikirin suaminya orang lain. Apalagi ini dosa Pak Kiai ya, jangan mau lagi yang ada hubungannya dengan uang. Iya, Pak. Jangan mau lagi. Suruh karena selama ini dimanfaatin aja tuh, suruh tanda tangan, suruh balikin uang, nggak jelas ya. Sekarang hubungan dengan suami gimana? Ya baik-baik aja, suami saya mah sayang sama saya, Pak. Udah kerja lagi suaminya? Udah kerja lagi suami saya. Alhamdulillah. Iya, nggak apa-apa. Semoga nih masalahnya sih bisa cepat selesai, karena kan tadi Mbak Jubi juga bilang katanya utangnya tinggal sedikit kan. Iya, mudah-mudahan aja bisa kebayar gitu, udah Pak. Kebayar nanti ya udah mesti berubah nih ya. Jadi jangan mudah disetir orang, jangan mudah dipengaruhi orang gitu. Iya, Pak. Karena ujung-ujungnya nih yang susah karena bukan cuma Mbak Jube doang, saya ngeliat jadi ceritanya ya di ibunya jual rumah itu kan juga sampai suaminya juga mau menceraikan tadi. Iya, jadi repot semua repot gitu. Semua. Jadi nggak bagus gitu. Tadi yang cukup menarik itu mimpi didatengin neneknya. Neneknya udah meninggal kan? Nenek saya udah meninggal. Ya. Itu disuruh makan makan belut sama terasi. Itu aneh juga itu. Iya, tapi alhamdulillah saya sembuh loh, Pak, sumpah. Sumpah saya sembuh sampai sekarang. Langsung sembuh itu besoknya. Saya mau nanya Pak Kiai ini, hal kayak gitu mungkin nggak di memungkinkan gitu, bahwa lewat mimpi ada petunjuk gitu, mendapatkan kalau dalam teori agama itu kalau seorang nabi itu kan mendapatkan wahyu. Nah, kalau manusia biasa itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, namanya lewat ilham. Jadi diberikan oleh Allah ilham. Tapi itu orang-orang yang soleh tentu, kalau dengan ibadah yang baik, rajin gitu kan, nanti Allah akan memberikan sesuatu. Bisa jadi itu melalui bisikan mimpi tadi tetapi kita juga tidak tahu. Kadang-kadang bisikan, wah ini ada suara gaib ini. Kadang-kadang ya bisa jadi dari setan, karena kita ini manusia yang biasa, masih banyak dosa. Tapi orang-orang tertentu yang soleh, yang ibadahnya baik, itu biasa mendapatkan, kalau bahasa Jawa sering disebut dapat wangsit gitu misalnya. Tapi itu dalam bahasa agama sebetulnya ada istilah ilham. Jadi suara Tuhan kira-kira gitu ya, diberikan kepada hambanya, bisa jadi lewat mimpi bisa, tetapi tadi bisa jadi karena Allah itu akan menyembuhkan penyakit kita ini berbagai macam jalan. Ada kalanya kita temu dengan cara medis ada kalanya memang tiba-tiba kita mendapatkan berita-berita tadi lewat mimpi, suruh makan belut. Tapi memang belut itu sendiri bisa jadi secara medis punya kelebihan dan terasi. Jadi terasi. Jadi obat-obat itu juga bisa dibuktikan secara medis. Karena gatal itu bisa jadi itu ya. Nah, ini kan yang penting begini, bahwa bersyukur kepada Allah. Mbak Jube itu sudah ada perbaikan diri. Itu bagian daripada hidayah Allah. Jadi harus bersyukur kepada Allah. Sudah mendapatkan hidayah. Yang tadinya mungkin malas ibadah, sekarang sudah mulai tekun lagi, sudah mulai hati-hati, ada kepercayaan diri. Itu adalah fadlun minallah, anugerah dari Allah. Fadlun minallah, fadl anugerah. Anugerah ini harus kita kejar. Caranya bagaimana? Caranya adalah
dengan berupaya untuk selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidup. Hilangi suudzon orang lain, hilangi balas dendam, singkirkan itu balas dendam kepada orang lain, kebencian kepada orang lain. Insya Allah dalam waktu 1 tahun lah, insya Allah segala problematika kehidupan yang dialami Ibu Zubaidah itu akan hilang. Amin ya Allah. Dan siapa tahu Mbak Jube itu tahun depan itu jadi bos besar. Ya Allah, amin. Kalau potongannya orang besar ada. Amin ya Allah, Pak. Tapi itu baru potongan doang. Iya, Bapak. Pak Kiai. Iya. Mumpung ada Mas Hendro, mumpung ada Pak Kiai Haji nih, ada baiknya kita berdoa nih, besok kan Idul Adha nih. Iya. Oke. Untuk kita semua keselamatan dan keberkahan. Karena kita ini masuk pada malam Lebaran kita disunahkan oleh agama untuk memperbanyak membaca takbir. Atau kita sering dengan baca takbiran gitu kan ya. Cuman nggak usah keliling ini. Cukup di sini. Saya kira sebelum doa kita baca takbiran gitu ya. Sedikit aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa kesalahan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami petunjuk agar senantiasa bisa melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kemampuan agar senantiasa bisa meninggalkan apa yang Engkau larang ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh, salehah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan Mas Hendro. Saya cuma mau tanya nih, ada satu pertanyaan pasti mengganjal nih. Pak Kiai, kalau saya mau tanya nih, kalau misalnya berobat nih saya kayak kita tanya nih ke Ustadz tapi kok Ustadznya kadang-kadang suka ngasih itunya solusinya tuh mandi kembang lah atau dikepret pakai daun kelor apa gitu-gitu tuh, menurut Islam gimana? Iya, kalau mandi itu memang bagian daripada ajaran agama. Apalagi kalau mandi junub. Iya, soalnya mandinya mandi kembang. Jadi mandi itu dianjurkan karena mandi itu kebersihan. Nah, menggunakan wangi-wangi itu juga anjuran. Jadi kita menggunakan wangi-wangi. Dulu nggak ada sabun, makanya pakai kembang. Sekarang kembangnya ganti aja pakai sabun. Jadi kita mandi pakai sabun wangi. Tujuannya ya di samping untuk menjaga kebersihan, apalagi ini di saat COVID-19 ini rajin-rajin mandi. Jadi besok mulai mandi terus-terusan ya. Jadi insya Allah badan kita ini sehat. Jadi asal tidak ada pikiran-pikiran yang negatif, misalnya mandi kembang itu mendatangkan setan-setan atau jangan. Tetapi kita berpikir yang positif, mandi itu sesuatu yang baik. Nah, adapun pakai kembang, kita lihat dulu, kembang itu kan wangi, ya kan? Itu anggap aja itu kita juga dianjurkan dalam agama untuk menggunakan wangi-wangian. Tapi jangan ada niatan, oh ini mendatangkan yang aneh-aneh. Yang penting itu sunnah Nabi. Kita ini mandi, jangan sampai seminggu nggak mandi nanti. Apalagi mau datang ke sini nggak mandi ya. Maaf Pak Kiai, waktu sudah habis juga. Mohon maaf terbatas waktunya. Silakan Mas Hendro ditutup. Oke, kalau gitu. Padahal nih bahasannya masih menarik sebenarnya. Oke, kalau gitu
Kami mohon undur diri. Terima kasih atas kehadiran Pak Kiai Haji Samsul Ma'arif, juga Mbak Jube di sini berbagi ceritanya. Kami juga ingin memberi reminder lagi. Jangan lupa terus update tentang channel seru. Live-nya bisa dilihat tiap Senin sampai Jumat jam 12 siang, jam 2 siang dan 4 sore, dan 8 malam di channel YouTube Transvision Official. Juga jangan lupa subscribe, komen, dan like. Juga aktifin tombol lonceng untuk selalu tahu semua updatean channel seru, karena nggak cuma ngobras, ada update seru lainnya. Bagi pengguna Transvision bisa dilihat di channel 333 dan juga dengerin di Spotify-nya Transvision. Oke, kalau gitu kami undur diri untuk ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.